Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Bahasa Inggris dengan dosen pembimbing Ibu Asti Wahyuni B, SPD, MPD. Baik, materi yang akan kami presentasikan adalah beberapa cara mendapatkan umpan balik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu berawal dari saya atas nama Wode Mengsari dengan NPM 2231009. Saya Wodes Danti Paninda dengan NPM 222311012. Saya atas nama Ajeng Sri Lestari Sukirno dengan NPM 22231010. Saya atas nama Yupi Abiani Pandu Pratiwi dengan NPM 2223130. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Pola umum terjadinya umpan balik yang baik adalah adanya interaksi antara guru, siswa, dan juga bahan ajar, di mana bahan ajar adalah pokok utama atau konteks yang diberikan guru kepada siswa. Bahan ajar yang diberikan guru adalah bahan ajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahan ajar yang harus dikuasai guru adalah bahan ajar yang sesuai dengan keahliannya dan bahan ajar di luar dari keahliannya. Mengapa demikian? Karena bahan ajar jika dikuasai guru hanya sesuai keahliannya saja akan membuat suasana kelas menjadi kaku dan kurang mendapat apresiasi dari peserta didik. Untuk mendapatkan umpan balik yang optimal, guru harus dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan bahan penunjang dengan baik. Karena keteledoran memanfaatkan bahan penunjang ini merupakan salah satu alasan gagalnya guru dalam mengajar. Sebab keberhasilan pengajar dilihat dari sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi. Untuk sampai ke sana merupakan tantangan tersendiri bagi kita sebagai calon guru. Pemberian umpan balik dapat bermacam-macam dan mendapat beragam tanggapan pula dari siswa, sebagaimana rangsangan memengaruhi hasil. Rangsangan yang diberikan dapat berupa tanya jawab. Guru bertanya kepada siswa atau siswa bertanya kepada guru. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang guru berikan dan juga untuk siswa dapat menanyakan hal-hal yang kurang dipahaminya. Sebagaimana yang kita ketahui, daya tangkap dan kecerdasan siswa di dalam kelas itu berbeda-beda. Manfaat dari penggunaan alat bantu ini adalah agar guru dapat lebih meminimalisasikan penggunaan verbalisme atau kata-kata. Sebab dengan adanya alat bantu ini, anak didik dapat melihat, meraba, dan merasakan langsung materi yang disampaikan dan mendapatkan gambarannya. Jadi, anak pula tidak hanya menerka-nerka dan menebak-nebak apa yang ada di imajinasinya saja. Strategi yang dilakukan guru bertujuan untuk memengaruhi gaya belajar dan cara belajar siswa. Kesesuaian ini dapat mendorong terciptanya interaksi dua arah yang baik di kelas. Guru bertugas mencapai keberhasilan mengajar dengan salah satu cara mempertahankan umpan balik di kelas selama kelas berlangsung dan setiap kali memasuki kelas. Di mana umpan balik ini tidak hanya berbentuk fisik saja, tetapi juga berbentuk mental yang memproses segala sesuatu yang disampaikan oleh guru. Materi selanjutnya yaitu memancing apresiasi anak didik, di mana anak didik adalah makhluk individual yang memiliki kepribadian dan ciri khas yang berbeda-beda sesuai perkembangan dan pertumbuhannya. Perkembangan dan pertumbuhan anak memengaruhi sikap dan tingkah lakunya, di mana sikap dan tingkah lakunya ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak tinggal dan juga dibesarkan. Oleh karena itu, guru perlu untuk mengetahui dan mengenal di mana lingkungan anak berasal. Hal ini bertujuan agar guru dapat memancing, menanyakan, dan menghubungkan materi pembelajaran yang kiranya relevan dengan kehidupan anak. Hal ini bertujuan agar anak tertarik dan menyimak apa yang telah guru sampaikan. Itulah pentingnya kita menjadi guru yang kreatif dan juga inovatif. Pendekatan realistis ini mampu memudahkan pemahaman anak mengenai apa yang guru sampaikan karena lebih meresapi bahan ajar yang telah guru sajikan. Bahan-bahan apresiasi sangat membantu anak dalam mengelola pesan dan kesan bahan pelajaran yang diberikan guru, sehingga pelajaran demi pelajaran dan penjelasan demi penjelasan dapat anak cerna dan tangkap dengan baik.
Dengan cara itu, pemahaman anak akan dimasukkan ke dalam long-term memory atau ingatan jangka panjang. Dengan cara ini mempermudah guru untuk mengidentifikasi sejauh mana sih anak memahami pelajaran yang telah dia sampaikan. Dan guru tak perlu risau lagi dalam mengetahui dan melihat sejauh mana anak didik ini memahami atau bahkan tidak memahami sama sekali mata pelajaran yang telah guru jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu memanfaatkan taktik alat bantu yang acceptable. Bahan pelajaran adalah isi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Tinjauan mengenai sifat bahan ini dikarenakan dalam setiap kali proses belajar mengajar berlangsung, ada di antara anak didik yang kurang mampu mengelola bahan dengan baik, sehingga pengertian pun sukar didapatkan. Sukar dipahaminya penjelasan guru juga menjadi faktor penyebabnya. Seorang guru yang kurang pandai memilih kata serta kalimat yang dapat mewakili isi pesan yang disampaikan dari setiap bahan pelajaran akan mengalami kesulitan untuk mengantarkan anak didik menjadi orang yang paham atas apa yang diajarkan itu. Dipaksakan juga adalah perbuatan sia-sia, waktu terbuang dengan percuma. Hasilnya tidak lain adalah kegagalan seorang guru mengajar dan merupakan kegagalan pula dalam usahanya mengantarkan anak didik mencapai tujuan. Anak didik yang menyadari bahwa dirinya sukar menerima bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru biasanya kurang memperhatikan pelajaran itu. Anak didik cenderung menunjukkan sikap acuh tak acuh atas apa yang disampaikan guru, sementara guru memberikan pelajaran. Anak didik juga melakukan kegiatan lain yang terlepas dari masalah pelajaran. Guru mengajar sendiri, anak didik juga belajar sendiri dengan topik bahasa masing-masing. Anak didik yang belajar dengan konsentrasi tanpa mendapatkan gangguan yang berarti dari lingkungan sekitarnya, kondisi belajar mengajar yang demikian itulah yang diinginkan. Bukan seperti yang digambarkan tadi, yaitu anak didik bingung karena kurang mengerti penjelasan guru. Guru yang hanya mengajar tanpa memperhatikan mengerti tidaknya anak didik terhadap bahan pelajaran yang disampaikan akan mendapatkan reaksi negatif dari anak didik. Guru yang menyadari kelemahan dirinya untuk menjelaskan isi dari bahan pelajaran yang disampaikan sebaiknya memanfaatkan alat bantu untuk membantu memperjelas isi dari bahan. Fakta, konsep, atau prinsip pun kurang dapat dijelaskan lewat kata-kata atau kalimat, dapat dijelaskan menggunakan alat bantu untuk menjelaskannya. Penjelasan yang guru berikan ditambah dengan menghadirkan alat bantu lebih mendukung untuk menguraikan fakta, konsep, atau prinsip. Walaupun begitu, jangan sampai kehadiran alat bantu yang lebih menarik anak didik daripada pelajaran yang Anda berikan. Di sini, alat bantu dijadikan sebagai taktik untuk meningkatkan konsentrasi anak didik terhadap bahan pelajaran yang disampaikan, bukan sebagai tujuan bagaimana alat bantu itu dibuat. Tujuan belajar anak didik bukan untuk mengetahui bagaimana guru membuatnya, melainkan bagaimana anak didik dapat menguasai pelajaran dengan tuntas. Materi selanjutnya yaitu memilih bentuk motivasi yang akurat. Motivasi memang merupakan faktor yang mempunyai arti penting bagi seorang anak didik. Bagi seorang anak didik, apalah artinya anak didik pergi ke sekolah tanpa motivasi untuk belajar? Berlama-lama di sekolah adalah bukan waktu yang tepat. Hanya dengan memotivasilah anak didik dapat bergerak hatinya untuk belajar bersama-sama teman-temannya yang lain. Bila tidak, maka sia-sialah bahan pelajaran yang guru sampaikan ketika itu. Dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar anak didik, ada 6 hal yang dapat dikerjakan menurut Saiful Bahri Jamarah. Yang pertama, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang dapat dilakukan
pada akhir pengajaran. Dan yang ketiga, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik hingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Dan yang keempat, membantu kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Dan yang keenam, menggunakan metode yang bervariasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan memilih bentuk motivasi yang akurat. Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin seorang siswa memiliki kemauan untuk belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat guru gunakan guna mempertahankan minat anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Bentuk-bentuk motivasi yang dimaksud adalah, yaitu pertama, memberikan angka. Memberi angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka yang diberikan kepada setiap anak didik biasanya bervariasi sesuai dengan hasil ulangan yang telah mereka peroleh dari hasil penilaian guru, dan angka atau nilai yang baik tersebut memberikan motivasi kepada anak didik untuk belajar. Kemudian kedua adalah hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain terhadap penghargaan atau kenang-kenangan. Hadiah yang diberikan kepada orang lain bisa berupa apa saja, tergantung dari keinginan pemberi atau bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. Kemampuan hadiah sebagai alat untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik akan terasa jika penggunaannya tepat. Kemudian ketiga adalah pujian. Pujian adalah alat motivasi yang positif. Setiap orang senang dipuji. Oleh karena itu, pujian harus betul-betul sesuai dengan hasil kerja anak didik. Yaitu keempat, gerakan tubuh. Gerak tubuh dalam bentuk mimik yang cerah, dengan senyum, mengangguk, bertepuk tangan, acungan jempol, memberi salam, menaikkan bahu, geleng-geleng kepala, menaikkan tangan, atau lain-lainnya adalah sejumlah gerak fisik yang dapat memberikan umpan balik dari anak didik. Gerakan tubuh merupakan penguatan yang dapat membangkitkan gairah belajar anak didik, sehingga proses belajar mengajar lebih menyenangkan. Kemudian, kelima, memberi tugas. Tugas adalah suatu pekerjaan yang menuntut pelaksananya untuk diselesaikan. Anak didik yang menyadari akan mendapatkan tugas dari guru, setelah mereka menerima bahan pelajaran, akan memperhatikan penyampaian bahan pelajaran tersebut. Kemudian, mereka akan berusaha meningkatkan perhatian dengan konsentrasi terhadap penjelasan demi penjelasan yang disampaikan oleh guru, dengan waktu yang telah disediakan dan sesuai dengan tingkat berat ringannya sifat tugas dan diberikan, sehingga anak didik tidak merasa dikejar-kejar waktu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai beberapa cara mendapatkan umpan balik. Yang pertama, memberikan ulangan. Ulangan adalah salah satu strategi yang penting dalam pengajaran. Dalam rentang waktu tertentu, guru tidak pernah melupakan masalah ulangan ini. Sebab dengan ulangan yang diberikan kepada anak didik, guru ingin mengetahui sampai di mana dan sejauh mana hasil pengajaran yang telah dilakukan atau evaluasi proses, dan sampai sejauh mana tingkat penguasaan anak didik terhadap bahan yang telah diberikan dalam rentang waktu tertentu atau evaluasi produk. Ulangan dapat diberikan pada setiap akhir pengajaran agar perhatian anak didik terhadap bahan yang akan diberikan dapat bertahan dalam rentang waktu yang relatif lama. Guru sebaiknya memberitahukan kepada anak didik bahwa di akhir pelajaran akan diadakan ulangan. Selanjutnya, mengetahui hasil setiap tugas yang telah diberikan pada anak didik dan telah diberikan angka atau nilai. Sebaiknya guru memberikannya kepada anak didik agar mereka dapat mengetahui prestasi kerjanya, kebenaran kerja yang dilakukan oleh anak didik dapat dipertahankan, sedangkan kesalahan kerja yang dilakukan oleh anak didik dapat diperbaiki, dan di masa mendatang tentu saja kesalahan kerja anak didik itu sebaiknya dengan bantuan atau bimbingan dari guru memberikan penjelasan bagaimana penyelesaian tugas dengan baik dan benar.
Dengan mengetahui hasil dari apa yang telah dilakukan oleh anak didik, apalagi hasilnya dengan prestasi yang tinggi dapat mendorong anak didik untuk mempertahankan dan bahkan anak didik berusaha untuk meningkatkannya di kemudian hari dengan cara giat belajar di rumah maupun di sekolah. Jika dalam diri setiap anak didik sudah tertanam suatu dorongan untuk giat belajar, maka tidak sukar bagi guru untuk membelajarkan anak didik. Tetapi dengan mengetahui hasil bisa juga berdampak negatif bagi anak. Anak didik yang mengetahui hasil kerjanya dengan nilai yang rendah akan merasa kecewa. Kekecewaannya itu dilampiaskan dengan merobek hasil kerjanya. Pemandangan ini sering terjadi sebagai sublimasi dari rasa ketidakpuasan anak didik. Untuk hal ini, hanya kearifan gurulah yang dituntut bagaimana menanamkan pengertian kepada anak didik dan apa yang harus dilakukan untuk menanamkan sikap positif pada diri anak agar tidak kecewa dengan prestasi belajar yang rendah, tapi dia sadar akan kesalahan dan mau mengakuinya. Kemudian meminta bimbingan guru untuk membantu agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Selanjutnya hukuman. Hukuman adalah reinforcement yang negatif tetapi diperlukan dalam pendidikan. Hukuman yang dimaksudkan di sini tidak seperti hukuman penjara atau hukuman potong tangan, tetapi adalah hukuman yang bersifat mendidik. Hukuman yang mendidik inilah yang diperlukan dalam pendidikan. Kesalahan anak didik karena melanggar disiplin dapat diberikan hukuman berupa sanksi menyapu lantai, mencatat bahan pelajaran yang ketinggalan, atau apa saja yang bersifat mendidik. Dalam proses belajar mengajar, anak didik yang membuat keributan dapat diberikan sanksi untuk menjelaskan kembali bahan pengajaran yang baru saja dijelaskan oleh guru. Sanksi segera dilakukan dan jangan ditunda karena tujuannya untuk mendapatkan umpan balik dari anak terhadap bahan pengajaran yang baru saja dijelaskan oleh guru tersebut. Yang terakhir adalah menggunakan metode yang bervariasi. Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Setiap kali mengajar, guru pasti menggunakan metode. Metode yang dipergunakan itu tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap tujuan yang dirumuskan menghendaki penggunaan metode yang sesuai. Untuk mencapai satu tujuan tidak mesti menggunakan satu metode, tetapi bisa juga menggunakan lebih dari satu metode, apalagi bila rumusan tujuan lebih dari 2 rumusan. Dalam hal ini, diperlukan penggabungan penggunaan metode belajar mengajar, dengan begitu kekurangan metode yang satu dapat ditutupi oleh kelebihan metode yang lain. Strategi metode mengajar yang saling melengkapi ini akan menghasilkan hasil pengajaran yang lebih baik. Daripada penggunaan satu metode, menggunakan metode akan menghasilkan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik metode tersebut. Kemampuan yang dihasilkan oleh metode ceramah akan berbeda dengan kemampuan yang dihasilkan oleh metode diskusi. Demikian juga dengan menggunakan metode mengajar lain seperti eksperimen, observasi, karya wisata, dan problem solving, dan sebagainya. Penggunaan metode mengajar yang bervariasi dapat menggairahkan anak didik. Pada suatu kondisi tertentu, anak didik merasa bosan dengan metode ceramah, disebabkan mereka harus dengan setia dan tenang mendengarkan penjelasan guru tentang suatu masalah. Kegiatan pengajaran seperti ini perlu guru alihkan dengan suasana yang lain, mungkin dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, atau metode penugasan baik kelompok maupun individual, sehingga kebosanan ini dapat terobati dan berubah menjadi suasana kegiatan pengajaran yang jauh dari kerusuhan.